istri saya menyuruh saya untuk berceramah. Dan kalau saya berceramah, tentu saja itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Sudah jelas, saya ini bukan profesor. Dan saya juga tidak mempunyai gelar apa-apa. Tapi meskipun saya tidak mempunyai gelar apa-apa, selama ini saya tiada henti-hentinya untuk mengerjakan, membuat, atau menulis tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah. Ya, yang sifatnya ilmiah. Buktinya saja kemarin saya menulis sebuah artikel panjang yang berjudul bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu. Anak perempuan saya semuanya suka. Mereka membacanya, mereka merasa senang. Tapi saya penasaran, apa sih keistimewaan dari tulisan saya? Mereka seru sekali membacanya, sama tertawa-tertawa sendiri. Apalagi bagian-bagian yang mengenai kutu-kutu tembok. Mereka sangat suka. Mereka bilang, "Pak, ini bagus sekali. Ceritanya menarik sekali, Pak." Ya sudah jelas bagus. Orang itu karangan-karangan saya, pemikiran-pemikiran saya, tulisan-tulisan saya. Ya sudah jelas, nggak perlu diragukan lagi. Sudah jelas banget. Tapi setelah saya baca lagi, saya balik, saya teliti lagi, saya baca lagi, saya robek lagi. Sepandai-pandainya orang menulis, obat anti kutu itu memang harus dibeli. Oh iya, besok saya ada jadwal berceramah. Saya akan berceramah tentang apa ya? Begini saja, saya akan berceramah dan saya akan mengambil pokok permasalahan, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Baik, tentang bahaya tembakau. Tembakau bagi saya tidak menjadi persoalan. Soalnya saya sendiri sebenarnya merokok. Nah, berhubung istri saya yang menyuruh saya untuk berceramah, ya nggak ada jalan lain. Mau nggak mau saya harus menyampaikan ceramah. Nah baik, tentang bahaya tembakau, itu sekali lagi bagi saya tembakau tidak menjadi persoalan. Tapi kalau bagi mereka, tembakau juga yang saya kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Dan tembakau juga biasanya digunakan dalam dunia kedokteran. Saya mempunyai contoh, begini misalnya. Saya mempunyai gelas, dan gelas ini saya isi dengan tembakau. Kemudian saya mempunyai seekor lalat. Lalat ini saya masukkan ke dalam gelas yang berisi tembakau. Kemudian saya tutup
saya diamkan selama 10 menit. Nah, singkatnya saja, setelah 10 menit saya buka. Lama-kelamaan lalat ini akan mati karena racun tembakau tersebut. Sistem-sistem saraf yang ada pada lalat ini itu akan terganggu ya karena racun tembakau tersebut. Tembakau juga biasanya sering digunakan dan sering dikonsumsi oleh setiap orang. Seperti contoh kita menghisap rokok. Nah, itu. Secara tidak sadar, lama-kelamaan bagi kita yang sering mengkonsumsi tembakau, sistem-sistem organ tubuh kita ini itu akan terganggu atau akan hancur terkena racun tembakau. Seperti contoh orang yang mempunyai penyakit liver, serangan jantung, kanker. Itu salah satunya akibat tembakau tersebut. Maka sebaiknya untuk kita yang sering mengkonsumsi tembakau atau yang sering pecandu rokok, nah itu mulai sekarang agak sedikit-sedikit dikurangi. Kalau bisa berhentilah. Karena apa? Ya, kita tidak mau masa depan kita hancur karena racun tembakau. Bagaimana bisa diterima? Besok saya ada jadwal ngajar di sekolah musik istri saya. Tentang apa ya? Saya ingat tentang ilmu doremi. Ya, meskipun murid-murid di sekolah musik istri saya itu lebih senang mendengarkan saya bernyanyi ketimbang saya mengajar. Tapi nggak apa-apa lah. Besok saya akan bernyanyi. Tapi sebelum saya bernyanyi, besok saya akan mengajarkan tentang dasar-dasar ilmu vokal dan dasar-dasar ilmu nada. Kemudian saya bernyanyi. Saya akan menghibur murid tersebut. Saya akan bernyanyi. Kau pergi dari sisi, dari sampingku, tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau sana. Coba kau rasakan, tidakkah bagimu untuk hapuskan semua kenangan bersama denganmu. Tak pernah sedikit pun aku bayangkan betapa hebatnya cinta yang
sekarang pergi, kau mampu hancurkan hatiku. Istri saya terus-menerus menyuruh saya terus dan terus disuruh. Apa maksud kamu? Kemarin saja kamu tuh menyuruh saya untuk membeli tepung terigu. Sudah saya belikan. Setelah tepung terigu itu ada, kamu menyuruh saya lagi untuk membuat kue. Sudah saya buatkan. Dan setelah kue itu jadi, saya antarkan ke depan, saya balik ke belakang. 5 menit kemudian kamu masuk lagi. Kamu menyampaikan, tidak, murid-murid saya tidak bisa makan jajan kuning. Ngomel aja terus, ngomel. Enggaknya mengucapkan terima kasih lah atau apalah. Dasar perempuan tukang cekcok. Aku capek dengan keadaan yang seperti ini. Rumah belum dibersihkan, yang bersih-bersih saya. Piring juga belum dicuci, yang cuci piring saya. Halaman kotor juga yang bersihkan saya. Dan saya terusnya. Puas! Gimana letak hati kamu? Gimana perasaan kamu? Apakah pantas seorang istri yang memperlakukan seorang suaminya seperti itu? Pantas enggak? Lalu semua dalam satu kata. Seperti satu detik kebahagiaan. Itu terus terang. Setan sekarang. Lagi pada masa muda, dan ketika aku teringat masa muda yang dulu, ada sesuatu yang membuat aku hilang.
Aku ingin berlari. Aku ingin berlari sejauh mungkin. Berlari sampai ke ujung dunia. Kemana? Aku tidak peduli kemana. Asalkan aku bisa minggat dari kehidupan yang hina serta kehidupan yang kejam seperti ini. Kamu mulai melupakan. Kamu mulai meninggalkan. Kamu mulai meninggalkan tempat ini. Meninggalkan persoalan-persoalan rumah tangga. Meninggalkan persoalan duit. Meninggalkan dan berlari di suatu tempat yang jauh, berdiri menjulang seperti pohon, seperti tiang, seperti hantu pengusir burung. Lalu melupakan, terus kau berpulang seperti burung, lalu melupakan. Kemampuan sudah tidak meningkat. Betapa aku ingin lupakan semuanya. Dan ketika aku menginginkan kamu, kenapa kamu malah menghindar, sayang? Kenapa? Apakah aku sudah tidak tampan lagi untuk kamu? Kenapa? Ataukah aku sudah tidak menarik lagi buat kamu? Atau bagaimana? Aku bisa dikatakan lelaki yang normal. Kenapa kamu menghindar, sayang? Atau karena jas ini? Iya. Baik. Kalau emang karena jas ini, rasain marah ini yang sudah membuat aku bobrok, galak, dengki, serta jiwanya sempit dan menjengkelkan. Bangsa, anjing, hancur. Aku pernah belajar di universitas. Aku pernah menganggap diriku seorang lelaki. Aku mempunyai berjuta cita-cita. Aku mempunyai berjuta harapan. Sekarang aku tidak mau apa-apa selain istirahat. Ya, tidak apa-apa selain istirahat. Selain istirahat.
dari mana, Ma? Oke, kasih tepuk tangan